Halo semuanya, selamat malam, selamat datang kembali di channel Dunia Video. Dan kali ini kita bakal membawakan lagi sebuah cerita dari Cina guys. Film ini berjudul yang dirilis pada tahun 2019. Menceritakan tentang seseorang yang jelek di tempat kuliahnya. Ia pun diberi keajaiban yaitu menjadi cantik dalam waktu 12 jam. Nah, bagaimana kelanjutannya? Langsung aja guys, pasang dulu headsetnya dan ini dia ceritanya. Pada awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang baru saja terbangun dari tidurnya, yakni bernama Bai Yutong. Ia memiliki wajah yang kurang cantik sehingga saat masa sekolah dulu ia sering diganggu oleh teman-temannya guys. Bahkan saat masa perpisahan SMA ia memiliki kenangan yang sangat buruk. Di mana dulu ia tampil di atas panggung untuk menyanyikan sebuah lagu. Namun ia malah ditertawai oleh semua siswa yang ada di sana guys. Hal itu membuatnya tidak bisa lupa akan kenangan tersebut hingga saat ini. Dan saat ulang tahunnya yang ke-20, ia berdoa supaya bisa berubah menjadi cantik, agar ada seseorang yang menyukainya. Tibalah keesokan paginya, ia berangkat ke kampus dan orang-orang di sekitarnya memandang takjub pada dirinya. Ia pun sendiri bingung guys kenapa orang-orang memandanginya sebegitu dalam. Padahal ia belum sadar bahwa ada perubahan pada dirinya. Dan saat memasuki kelas, ia bertemu dengan seorang bernama Yuan Yuan. Bai Yutong pun sebangku dengannya dan kini mereka pun berteman baik guys. Namun saat sore hari tiba, ketika itu Bai Yutong berjalan sendiri dan bertemu dengan Yuan. Di sini pun ia menyapanya, namun Yuan menjadi tidak mengenalinya guys. Hingga membuatnya terheran-heran. Dan sesampainya di rumah malam harinya ketika ia tertidur, ia mimpi ada dirinya yang lain yang ada di cermin. Dan dirinya yang di cermin tersebut sangat cantik guys. Ia mengatakan akan meminjamkan kecantikannya selama 12 jam. Di mana dimulai ketika pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Dan juga katanya hal itu hanya akan bertahan selama 1 bulan. Lalu pada esok harinya Bai Yutong sedang berada di lapangan. Dan sebuah bola basket menuju ke arahnya dan ternyata pemilik bola itu adalah Zhao Xiaodong. Jadi guys, Xiaodong ini adalah teman masa SMA-nya dulu yang ia sukai. Namun dengan penampilannya yang tidak memungkinkan, ia pun hanya bisa memendamnya. Di sana saat mereka bertemu, Xiaodong tidak mengenalinya karena kini ia sedang bertampilan cantik sekali guys. Malam harinya ketika Yutong sudah kembali dalam wujud yang asli, ia bekerja sampingan di sebuah kafe. Dan kebetulan di sana ada Xiaodong yang mendaftar sebagai pekerja sampingan juga. Tentu saja mereka kaget guys karena memang dulu pernah satu sekolah. Hingga lama-kelamaan akhirnya mereka pun menjadi akrab di sana. Suatu ketika saat di kampus akan diadakan sebuah pesta dansa berpasangan. Dan hal itu mengundang para lelaki berbondong-bondong untuk mengejar Yutong dalam keadaan cantik untuk menjadi pasangannya nanti. Yutong pun merasa risih dan ia pun berlari memasuki sebuah ruangan yang di dalamnya ada Xiaodong yang sedang beres-beres. Hingga mereka pun bersembunyi di sana berdua menunggu sampai mereka yang mengejarnya pergi guys. Dan di sanalah Xiaodong mulai tertarik kepada Yutong yang cantik. Ketika malam hari tiba saat di kafe, Xiaodong meminta kepada Yutong untuk diajari berdansa. Awalnya ia malu-malu, namun lama-kelamaan akhirnya ia mau mengajarinya.
Di sini ia juga meminta saran untuk menembak seorang wanita pada Yutong. Ia pun mulai curiga jika wanita yang dimaksud Xiaodong adalah dirinya ketika siang hari, guys. Keesokan harinya saat di kampus, Xiaodong membawakan bunga dan mengajak Yutong yang cantik untuk berpacaran. Namun ia menolaknya karena ia tahu ia hanya menyukai wajahnya saja. Hal itu tidak membuat Xiaodong putus asa, guys. Malahan semakin hari ia selalu membuat kejutan pada Yutong supaya cintanya diterima. Di kampus itu juga ada Ding Rocheng yang dulunya adalah teman SMA Yutong, guys. Dia ini adalah orang yang mempermalukan Yutong di acara pentas seni dahulu yang membuat Xiaodong marah kepadanya. Hingga suatu ketika Rocheng mengetahui rahasia kecantikan Yutong yang berakhir pada pukul 6 sore. Karena ia memergokinya. Dan suatu hari Yutong dan Xiaodong sedang berada di dalam satu kelas. Di sana juga hanya ada mereka berdua, guys. Karena Yutong ingin mengobrol empat mata, Yutong pun menanyakan pada Xiaodong apakah ia akan tetap menyukainya jika ia tidak cantik seperti saat ini. Awalnya ia terkejut tentang pertanyaan itu. Kemudian Xiaodong menjawab dan mengatakan tentu saja ia masih akan menyukainya. Hal itu pun membuat Yutong lega dan juga cemas di saat yang bersamaan. Dan juga Yutong yang mendengar itu pun jadi ingin mengatakan apa rahasianya. Namun dalam wujud yang masih cantik. Tapi guys, hal itu tidak terlaksanakan karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Yang mana ia harus segera pergi dari sana sebelum Xiaodong melihat wujudnya yang asli. Saat ia mau keluar, ia sungguh terkejut ketika pintunya terkunci dari luar. Dan itu adalah perbuatannya Rocheng. Di sini Yutong pun meminta kepada Xiaodong untuk membelakanginya. Dan juga jangan melihat wajahnya. Tentu saja hal itu membuat Xiaodong bingung awalnya, guys, namun akhirnya ia menuruti perkataannya. Kemudian Yutong pun meminta bantuan kepada Yuan untuk datang dan membukakan pintunya. Dan ketika ia datang, Xiaodong pun meninggalkan mereka berdua. Dan juga Yuan pun kini sudah mengetahui rahasia Yutong yang memiliki wajah yang jelek. Namun ia tetap menemaninya dan menyemangati dirinya, guys. Mendengar itu pun membuat Yutong menangis haru. Waktu pun berlalu, tibalah hari di mana pesta dansa akan diselenggarakan. Namun pesta yang awalnya akan dilaksanakan jam 3 sore kini berubah jadwal yaitu menjadi jam 7 malam. Di mana hal itu membuat Yutong pun menjadi panik. Karena sekitar jam 7 malam itu ia sudah kembali dalam wujud aslinya. Tetapi ia teringat jika pesta dansa ini mereka semua akan memakai topeng. Jadinya ia pun memutuskan untuk tetap ikut ke pesta tersebut, guys. Dan tibalah malam harinya ia pun diajak berdansa oleh Xiaodong dengan menggunakan topeng. Yutong pun di sini sedikit berperilaku aneh, guys, yang membuat Xiaodong sedikit khawatir. Saat selesai berdansa, Rocheng memanggil mereka berdua yakni Xiaodong dan Yutong ke atas panggung. Karena mereka berdua dinobatkan sebagai pemenang dansa terbaik. Padahal niat aslinya Rocheng ingin mempermalukan Yutong lagi, guys. Dan ketika mereka berdua di atas panggung, Rocheng menarik topeng Yutong dengan sengaja. Hingga akhirnya membuat semua orang yang ada di sana terlihat kaget dengan penampilan Yutong yang sebenarnya. Bahkan Xiaodong pun hanya terdiam, guys, karena saking kagetnya. Jadinya Yutong pun memilih pergi dari sana karena ia sangat malu sekali. Sedangkan Xiaodong baru sadar jika ia telah menyakiti hati Yutong.
Karena ia pernah ditanya oleh Yutung soal Yutung yang jelek di kafe dan ia mengatakan tidak menyukainya. Ia pun akhirnya mengejarnya dan ingin mengatakan jika ia sebenarnya masih menyukainya. Apapun itu keadaannya yang sedang cantik maupun wajah yang asli. Namun hal itu sudah terlambat guys karena ia tidak berhasil mencari keberadaan Yutung. Ia bahkan mencari ke setiap tempat yang sering dikunjungi oleh Yutung namun hasilnya nihil. Karena Yutung tetap tidak ada di sana. Yutung pun benar-benar menghilang dari hadapan Xiaodong. Hingga pada akhirnya ia bertanya pada teman Yutung yakni Yuan soal keberadaannya. Di sini ia pun memberitahu jika Yutung sudah pindah sekolah dan akhirnya ia diberitahu keberadaan Yutung olehnya. Ia pun tanpa pikir panjang langsung menghampiri tempat yang dimaksud dan benar saja di sana terdapat Yutung yang sedang belajar. Xiaodong pun mengatakan yang sejujurnya pada Yutung. Jika ia menyukainya dari luar maupun dalam guys. Dan pada akhirnya mereka berdua pun bersama kembali. Terkadang rasa suka maupun cinta susah buat dijelasin guys. Karena kalau sudah benar-benar nyaman dan tulus kepada seseorang, kita bakalan kesampingin itu yang namanya fisik. Ya mungkin begitu yang bisa kita simpulkan dari film ini. Semoga kalian suka dengan cerita kali ini guys, dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton sampai akhir. Kina pulang kita bertamuan dan bye-bye.